Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama wa tafaddala alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyil ummah wa kasiful hummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, yakni bulan Ramadan, yang mana disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'd. Yang mana di dalam kitab Al-Quran tadi disebutkan bahwasanya diwajibkan atas kamu sekalian, yakni orang-orang mukmin, orang-orang muslim, diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan sebagai tanda ketaatan dan ketakwaan. Akan tetapi Islam adalah sebuah agama yang hanifah, agama yang lentur, yakni anittabi' millata Ibrahim hanifah, ya, yang mana agama Islam adalah agama yang lentur, agama yang bisa dikondisikan, sehingga di dalam masalah puasa ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa dalam kondisi-kondisi tertentu. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwasanya wa yubahu fitrun fi shaumi wajibin ay fi Ramadan. Ada beberapa kondisi yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama yaitu bimarodin mudirin, sebab sakit yang benar-benar mudarat. Arti sakit itu apabila dipakai untuk berpuasa maka akan membahayakan jiwanya. Yang kedua wafi safarin qasrin, yakni yang kedua di dalam bepergian, yang bepergian itu yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Artinya bepergian yang jauhnya diperbolehkan untuk mengqashar sholat, maka di situ diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan bepergiannya tidak bertujuan untuk maksiat dan lain-lain. Wa fi khaufin halakin bisaumi. Yang ketiga disebabkan karena ada hal-hal yang menjadikan ketakutan merusak kesehatan seseorang, gitu ya. Jadi dalam tiga hal ini orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi maka di dalam tidak berpuasa itu bukan hanya sekedar tidak berpuasa kemudian bebas dan lain sebagainya, maka di situ diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Diwajibkan untuk mengqadha puasanya bagi orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Di sini dijelaskan bahwasanya tadi dikatakan wa fi khaufi halakin bisaum. Ketika orang itu takut akan kesehatan dirinya, atau bagi orang yang hamil, bagi orang yang menyusui, kemudian takut akan kesehatannya atau kesehatan anaknya, maka di situ diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi di dalam masalah hamil wal murdi, di dalam masalah orang yang menyusui atau orang yang hamil, di situ diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi di situ diwajibkan membayar mut atau fidyah, biasanya yang disebut dengan denda gitu nggih, kafarat. Maka wajibul mutu ma'al qada ala alal hamil wal murdi aftarata lil khaufi alal walad.
bagi seorang perempuan yang hamil atau menyusui, maka jika beliau-beliau ini membatalkan puasanya atau tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kesehatan anaknya, maka di situ wajibul muddu, gitu ya. Jadi wajib mengeluarkan fidyah atau mud sebesar kurang lebih 1 kilo beras di dalam menebus 1 hari puasa yang ditinggalnya. Oke. Itu kalau yang ditakutkan adalah lil khaufi alal walad. Jadi yang ditakutkan itu adalah kesehatan anaknya, gitu ya. Jadi misalnya kalau ada seorang ibu yang hamil, sedangkan kondisinya itu mampu, kuat, sehat untuk berpuasa, akan tetapi dikhawatirkan anaknya yang yang dikandungnya atau anaknya yang disusuinya dikhawatirkan akan kesehatannya, maka di situ diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan harus mengqadha puasanya di hari lain, juga wajib membayar fidyah 1 mud atau kurang lebih 1 kilo beras, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau seorang perempuan ini yang hamil atau yang menyusui tidak mengkhawatirkan anaknya, artinya anaknya mampu diajak untuk berpuasa, arti anaknya baik-baik saja atau kandungannya baik-baik saja. Akan tetapi kondisi ibunya sendiri, kondisi perempuan hamil atau perempuan menyusui itu yang tidak mampu atau dikhawatirkan kesehatan dirinya, maka di situ cukup hanya mengqadha puasanya di hari lain tanpa membayar fidyah atau mud, gitu ya, karena memang dihukumi atau hukumnya seperti orang yang sakit, sehingga di situ hanya mengqadha puasanya di hari lain. Kemudian bagaimana kalau seorang perempuan yang tidak berpuasa karena sesuatu hal atau karena udzur dan kemudian mengakhirkan qadhanya, mengakhirkan mengqadha puasanya, gitu ya, sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Bagaimanakah yang demikian, gitu ya? Saya kira banyak sekali atau mungkin sering kali kita jumpai bahwa orang yang masih punya hutang puasa di bulan Ramadan yang lalu, akan tetapi belum sempat mengqadha atau nyauri di bulan Ramadan berikutnya, artinya sudah masuk bulan Ramadan berikutnya. Bagaimanakah hukumnya yang seperti ini, gitu ya? Maka di sini dikatakan bahwasanya wajibu ala muakhiri qadha bila udrin muddun likulli sanatin. Maka di sini dikatakan bahwasanya kalau orang yang mengakhirkan mengqadha puasanya ini atau biasanya disebut dengan nyauri poso, gitu nggih. Jadi bagi orang yang mengakhirkan qadha puasanya, maka dia harus mengqadha puasanya yang yang diakhirkan dan kemudian membayar 1 mud untuk 1 hari puasa, membayar fidyah 1 mud atau kurang lebih 1 kilo beras di dalam 1 hari puasa yang diakhirkan. Kalau misal 7 hari tidak berpuasa, 7 hari belum mengqadha puasanya yang tidak puasa pada bulan Ramadan tahun lalu, kemudian sudah masuk tahun
sudah masuk Ramadan tahun berikutnya akan tetapi belum mengqadha puasanya gitu ya, belum nyauri puasanya, maka tidak hanya mengqadha puasanya saja, maka dia harus membayar fidyah atau kafarat sebesar 1 mud atau 1 kilo beras kurang lebih di dalam satu puasanya. Berarti dia wajib mengqadha puasanya selama 7 hari, juga wajib membayar fidyah 7 kilo beras untuk 7 hari. Kalau sampai datang Ramadan berikutnya, kemudian masih belum mengqadha puasanya yang 2 tahun lalu tertinggal atau tidak puasa, maka dia harus membayar lagi 1 tahunnya 1 mud gitu ya. Jadi mudun likulli sanatin. Jadi di tahun yang lalu itu katakan 7 hari berarti 7 mud atau 7 kilo beras. Kemudian masuk Ramadan berikutnya, sehingga 2 tahun dia tidak mengqadha puasanya, sehingga dia bayar lagi 7 kilo beras gitu nggih. Itu kalau bila udhrin, jadi mengakhirkan qadha puasanya yang tanpa udhur. Biasanya kebanyakan menunda-nunda gitu ya, menunda-nunda mengqadha puasanya atau menunda-nunda nyauri poso. Maka di situ tidak hanya berkewajiban mengqadha puasanya, tapi juga berkewajiban membayar fidyah atau kafarat 1 mud ya. Di situ dikatakan wajib. Wajib itu berarti harus ditunaikan. Nah, bagaimana ketika orang itu belum mengqadha puasanya yang telah ditinggalkan tahun-tahun lalu dan kemudian orang itu meninggal gitu ya. Maka di sini wa ma ta'akhkharal qadha Ramadan ma'a tamakkunihi, arti masih memungkinkan untuk mengqadha tapi lalai menunda-nunda qadha puasanya, maka di sini dikatakan ukhrija min tirkatihi likulli yaumin muddani. Maka orang tersebut di dalam 1 hari puasa yang ditinggalkannya kemudian belum diqadha atau menunda-nunda qadhanya sehingga sampai datanglah ajal, maka di situ ahli waris atau tirkah ya, ahli waris itu mengeluarkan denda atau fidyah dari harta min tirkatihi, dari harta tinggalan si mayit tersebut, mengeluarkan 1 harinya 1 mud dan mengeluarkan muddani, likulli yaumin muddani. Jadi setiap harinya mengeluarkan, artinya setiap 1 hari yang ditinggalkannya, yang kemudian lalai untuk mengqadhanya, maka kemudian orang itu meninggal, maka ahli warisnya atau keluarganya mengeluarkan denda atau kafarat 1 hari 2 mud ya. 2 mud itu mudun lil fawat wa mudun lit ta'khir. Yang 1 mud untuk atau tebusan sebagai dia meninggalkan qadha puasanya, dan 1 mud lagi untuk mengakhirkannya. Masya Allah gitu ya. Jadi betapapun Islam itu adalah agama yang hanifah, arti memberi rukhsah, keringanan-keringanan kepada umat Islam dalam kondisi-kondisi tertentu, akan tetapi kita tidak boleh lalai akan rukhsah atau keringanan-keringanan itu. Sehingga di situ kafarat atau denda ini yang harus kita tunaikan selain harus mengqadha puasa-puasa yang kita tinggalkan. Demikian penjelasan yang bisa kami berikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.